sekali. Itu mudah. Oke, kita ulangi lagi Indonesia. 1, 2, 3. Oh gitu. Saya akan tunjuk langsung. Menari di atas menara, marilah menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Yesus, ada cinta kasih. Ada apa lagi Mbak Mara? Ada sukacita, sukacita Yovita. Oke. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sukacita siapa? Yovita. Yesus ada sukacita. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara, om opa, adik-adik yang terkasih semua, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dalam doa gemati, doa bersama dalam keluarga, dan juga sekaligus devosi kepada pelindung gereja kita, Santo Ambrosius. Acara doa gemati live streaming kita pada sore hari ini bicara tentang iman membawa pertobatan, di mana kita akan belajar bersama bagaimana ketekunan dan kekuatan doa dalam keluarga mampu membawa pertobatan dan keselamatan, seperti yang sudah dialami oleh Santo Agustinus. Sebelum itu, mari kita awali rasa syukur permohonan kita sore hari ini dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, om opa, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus.
Berbicara tentang pertobatan pada kesempatan ini, kita diajak untuk mendengarkan kisah hidup Santo Agustinus. Semasa hidupnya Agustinus adalah seorang uskup, seorang filsuf, teolog, dokter gereja. Dan setelah meninggal dihormati sebagai orang kudus dan bergelar santo. Meskipun demikian, Agustinus bukanlah seorang yang luput dari dosa. Ia juga memiliki masa kelam sama seperti manusia lain. Namun kemudian ia bertobat, merubah pikiran, memperbaiki sikap dan tindakannya, serta menjalankan karya-karya yang mendatangkan keselamatan. Di sebelah saya sore hari ini sudah ada Ibu Peti dari lingkungan Santa Yovita. Apa kabar Ibu? Baik, Romo. Bu Peti pernah tahu kisah hidup Santo Agustinus? Tahu dong, Mo. Oh ya, coba saya pengen tahu Bu, ceritanya seperti apa sih? Baik, Romo. Ya. Agustinus dididik sebagai seorang Kristiani oleh orang tuanya. Kemudian, ia meninggalkan gereja untuk mengikuti aliran Manikeis pada usia 17 tahun. Aliran tersebut percaya bahwa ada prinsip dualistik di dunia, yakni baik dan jahat. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Kristiani yang dalam kitab Kejadian merefleksikan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di dunia ini baik adanya. Di masa mudanya, Agustinus menjalani kehidupan dengan bersenang-senang. Ia mencari kenikmatan bersama orang muda lainnya. Ia memiliki seorang anak di luar pernikahan yang ia beri nama Adeodatus, artinya Tuhan yang memberikan. Kehadiran Adeodatus inilah yang menjadi salah satu titik balik yang membuat Agustinus bertobat. Monica ibunya sangat bersedih dan menderita dengan kehidupan anaknya. Tetapi ia tidak pernah berputus asa. Siang dan malam, ia selalu berdoa untuk anaknya. Suatu saat, kayaknya ini karena doa dari ibunya, Agustinus tiba-tiba kecewa dengan Faustus dari Milevum, seorang pengajar Manikeis. Sejak saat itu, Agustinus mulai bersikap skeptis dan tidak percaya lagi terhadap aliran Manikeisme. Setelah itu Agustinus pindah ke Milan. Di kota Milan itu Agustinus sering mengikuti khotbah-khotbah dari Santo Ambrosius, santo pelindung gereja kita yang pada saat itu menjabat sebagai uskup Milan. Nah, disitulah akhirnya Agustinus mulai memutuskan untuk bertobat dan dibaptis menjadi seorang Kristen. Iya, betul sekali apa yang dikatakan Ibu Peti tadi, ya. Pada awalnya Agustinus tidak begitu terpengaruh oleh kekristenan dan juga ajaran-ajarannya. Ibunya, Santa Monica, yang khawatir dengan situasi anaknya, Santo Agustinus, meminta bantuan kepada Uskup Ambrosius agar berkenan mengarahkan hidup iman anaknya supaya kembali ke jalan yang benar. Kemudian setelah berguru dan juga menjalin persahabatan yang akrab dengan Santo Ambrosius, Agustinus mulai mengevaluasi kembali dirinya dan mengalami perubahan. Agustinus menerima banyak pengaruh dari Santo Ambrosius, terutama melalui khotbah-khotbahnya, lebih dari orang-orang lain yang pernah ia kagumi. Sejak tiba di kota Milan, ia langsung berada di bawah asuhan Santo Ambrosius. Agustinus rutin mengunjungi Ambrosius untuk melihat keahlian uskup Milan tersebut dalam beretorika. Ia mengakui bahwa Ambrosius ini adalah seorang orator yang ulung. Dari kekaguman inilah, Agustinus pun jadi sering ke gereja dan pelan-pelan menyadari bahwa panggilan Tuhan membawanya untuk beriman dan menjadi seorang Kristiani. Agustinus kemudian memutuskan untuk dibaptis dan menjadi seorang Kristen setelah didorong oleh suatu suara anak kecil yang seolah menyuruhnya agar ambillah, bacalah. Yang dimaksud adalah mengambil dan juga membaca kitab suci. Suara itu dianggapnya sebagai perintah ilahi untuk membuka Alkitab dan kemudian mulai membacanya. Hidup Agustinus kemudian berubah 180 derajat. Ia menulis banyak karya-karya
teologi, dan filsafat yang membela gereja dari serangan bid'ah-bid'ah, ajaran sesat. Sebagai buah dari perubahan cara pikir dan perilakunya, pada tahun 391, ia ditabiskan menjadi seorang imam di Hippo, kota di Afrika Utara. Pada tahun 395, ia diangkat menjadi uskup di kota tersebut, hingga wafatnya tahun 430. Ia menjadi seorang pengkhotbah terkenal, dan ia juga dikenal karena perlawanannya terhadap aliran Manikeisme yang sebelumnya dianut oleh dia sendiri. Ia kemudian menuliskan pengakuannya dalam sebuah karya yang berjudul The Confession, ya, pengakuan. Bagus sekali bukunya itu. Kalau Bapak Ibu mau iseng-iseng baca untuk mengisi kebosanan di rumah, buku ini menjadi salah satu saran saya karena sangat inspiratif. Ada dalam bahasa Indonesia juga. Di dalam buku ini pun ada sebuah doa yang terkenal dengan judul "Terlambat aku mencintaimu, Tuhan". Dalam doa ini, Santo Agustinus mengungkapkan perubahan radikal dalam dirinya. Kita saksikan video berikut ini. Betapa lambat aku akhirnya mencintaimu. Oh, keindahan lama yang selalu baru. Betapa lambat kau kucintai. Ketika engkau berada di dalam diriku, aku malah berada di luar. Dan di luar sanalah kau kucari. Aku yang tidak layak dicintai ini melemparkan diri ke antara hal-hal yang indah yang kau ciptakan. Dahulu engkau bersamaku, namun aku sendiri malah tidak bersamamu. Segala hal itu membuatku terpisah daripadamu. Jikalau aku ada di dalam dirimu, sesungguhnya semua itu bukanlah apa-apa. Engkau memanggil dan berseru-seru, dan memancarkan kilau dan sinar, dan menghalaukan butaku. Engkau menebarkan harum semerbak, dan aku menghirupnya. Dan sekarang aku terengah-engah merindukan. Aku telah mengecap, dan sekarang aku lapar dan haus. Engkau menyentuhku, dan aku terbakar mendambakan damai. Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang terkasih, dari cerita dan puisi di atas yang diambil dari kisah hidup Santo Agustinus, kita dapat menarik beberapa pelajaran. Pertama, Tuhanlah yang menganugerahkan rahmat pertobatan kepada Agustinus. Tuhanlah yang memulai inisiatif tersebut. Ia yang menyadarkan Agustinus lewat Santo Ambrosius dan juga Santa Monica ibunya. Tuhan membuat Santo Agustinus bertobat lewat pengalaman hidupnya, lewat orang-orang di sekitarnya. Kedua, keteladanan hidup Santo Ambrosius. Ambrosius tidak mengajarkan dan juga tidak menggurui Agustinus, karena Agustinus sendiri adalah orang yang cerdas dan pintar. Tetapi Ambrosius justru mempengaruhi hidup Agustinus lewat cara hidup, lewat sikap, dan juga tingkah lakunya. Setiap hari Agustinus selalu mengunjungi dan mendatangi Ambrosius, mendengar khotbah-khotbahnya, melihat cara hidupnya yang sederhana dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dan itulah titik yang membuat Agustinus bertobat. Ketiga, sikap hidup Monica sebagai seorang ibu. Seorang ibu tidak hanya sebatas memberi nafkah lahir atau kebutuhan fisik semata, tetapi juga nafkah batin, pendidikan iman. Namun demikian ketika Agustinus hidup tidak sesuai dengan harapan, maka Monica sebagai ibu menunjukkan tanggung jawabnya dengan mendoakan Agustinus siang dan malam,
Dan doa itu kemudian terkabul dan Agustinus pun bertobat, kembali ke jalan yang benar, dibaptis, dan kemudian menjadi Kristen. Untuk itu, ibu, bapak, saudari-saudara, oma, opa, adik-adik semua, begitu pentingnya peran keluarga dalam pertumbuhan iman dan juga pertobatan. Dan doa gemati sebagai sarana doa keluarga mengajak semua umat paroki untuk terus tekun mengusahakan sebuah kebiasaan berdoa. Semua suka dan derita kita bawa dalam doa keluarga atau bergemati dengan harapan seperti Santa Monica yang telah turut mendorong Agustinus ke dalam pertobatan. Ketekunan Bapak Ibu, saudari-saudara, adik-adik semua dalam berdoa akan mampu menjaga dan membimbing anggota keluarga satu sama lain. Demikian juga kegigihan anak-anak dalam doa akan menjaga oma opa, menjaga mama papa untuk selalu setia kepada Yesus, semakin mendalami makna-makna hidup iman dan mengolah pengalaman hidup sehari-hari dalam terang iman. Iman dan pertobatan ibarat dua sisi mata uang. Segala sesuatu yang bersangkutan dengan keselamatan, termasuk pertobatan dan iman, itu hasil karya Allah. Allah yang menarik kita, membuka mata kita, mengubah hati kita. Dan dalam hal ini, iman dan pertobatan sama-sama merupakan karunia dari Tuhan yang menyelamatkan kita. Seturut teladan Santa Monica, marilah kita saling mengasihi satu sama lain dengan mendoakan satu sama lain, terutama keluarga kita masing-masing. Seperti Santo Ambrosius, marilah kita semakin terlibat dan menjadi berkat lewat sikap dan keteladanan kita bagi yang lain, terutama bagi keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi. Mari kita terus memohon pertobatan lewat doa dan keteladanan dalam doa gemati dan devosi kepada Santo Ambrosius yang sore hari ini akan dipimpin oleh Ibu Peti dari lingkungan Santa Jovita. Terima kasih Romo. Bapak, Ibu, Oma Opa, dan anak-anak, kisah dari Santo Ambrosius, Santo Agustinus, dan Santa Monica membuka permenungan kita pada sore hari ini. Kita sebagai manusia biasa penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Menyadari dan menyesali kesalahan saja belum cukup untuk menyelamatkan. Kita butuh bertobat dalam arti sesungguhnya. Kita butuh perubahan pemikiran yang membawa perubahan sikap dan tingkah laku. Apabila kita sudah berusaha, tetapi belum dapat bertobat, maka kita butuh kasih karunia dari Tuhan untuk membantu upaya pertobatan kita. Kita perlu berdoa, memohon rahmat pertobatan. Kita butuh doa-doa orang lain untuk kita dan juga sebaliknya. Selain doa dari sesama, kita juga butuh sikap penerimaan dari orang lain atau keluarga sendiri untuk mendukung niat untuk bertobat. Kita butuh sosok dan keteladanan yang mempengaruhi dan mendorong kita untuk bertobat. Dan juga banyak hal lain yang menjadi tanda yang Tuhan gunakan untuk membantu kita melalui pertemuan dan kebersamaan dengan sesama kita, melalui kasih dan kebaikan sesama. Tuhan terus memanggil kita, mengundang kita untuk bertobat. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau bertobat? Apakah kita mau membuka diri? Apakah kita mau rendah hati di hadapan Tuhan? Pertobatan butuh kerendahan hati, butuh niat untuk berubah pikiran. Berubah pikiran untuk datang kepada Tuhan. Pertobatan butuh perubahan tingkah laku. Terkait dengan masa Prapaskah tahun 2021, sebagai masa pertobatan bagi kita bersama yang akan kita lalui dalam situasi pandemi COVID-19, kita diajak untuk berefleksi, memaknai kembali peristiwa hidup yang sudah dilalui, sekaligus berefleksi tentang keterlibatan kita dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Sudahkah kita memakai masker,
menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas? Sudahkah kita membersihkan diri setelah bepergian, mengukur suhu tubuh secara berkala, dan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh? Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo menghimbau kita untuk berperan aktif memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap diam di rumah, tidak mudik atau berlibur ke tempat ramai. Ini sebagai bentuk mati raga dan kesaksian iman, serta siap divaksin demi keamanan dan kenyamanan bersama dalam masyarakat. Dengan menjaga kesehatan diri, berarti kita menjaga dan melindungi orang-orang yang kita sayangi, keluarga, tetangga, dan sesama. Dan untuk itu semua, mari kita mohon rahmat dari Tuhan lewat doa gemati. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, berkumpul sebagai satu keluarga, berdoa bersama papa, mama, dan anak-anak. Di dalam doa, kita punya kesempatan untuk hening bertemu Tuhan, mencurahkan isi hati kepada Tuhan, serta memohon pertolongan dan belas kasihan-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kasihanilah dan bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami. Nyalakanlah dalam batin kami api Roh Kudus-Mu. Ambillah daripada kami hati yang keras membatu. Berikanlah kami hati yang lemah lembut dan mampu berbelas kasih, serta penuh syukur kepadamu. Hati yang senantiasa berserah pada kehendak-Mu, selalu setia mengikuti-Mu, dan bersukacita dalam penyertaan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan doa gemati bersama lingkungan Santa Yovita yang sebelumnya kita awali dengan lagu pembukaan. Bagaikan domba tanpa gembala, begitu pun jiwaku bila tanpa Tuhan, bukan tersesat, akan jatuh bila ku jauh, bila tanpa Tuhan, selalu ku genggam tangan-Mu, tak ku lepaskan. Tuhan, bila ku pantas bagi-Mu, jadikan pelayan-Mu, akan ku persembahkan, akan ku serahkan hidupku. Tuhan, bila ku layak bagi-Mu, pakai dalam karya-Mu. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa persembahan anak. Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami orang tua yang baik. Yesus yang lembut, tolong lindungi orang tua kami dan berikan mereka kesehatan yang baik serta keselamatan. Berkatilah pekerjaan mereka, agar mereka dapat membesarkan kami, memberikan pendidikan dan teladan yang baik kepada kami. Yesus yang penuh kasih, kami berdoa juga untuk anak-anak yang tidak mempunyai orang tua. Semoga Engkau senantiasa menjaga dan melindungi mereka selalu. Yesus yang murah hati, dengarlah doa kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doa persembahan orang tua. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas anak-anak yang Kau hadirkan dalam keluarga kami. Berikanlah kami hikmat agar dapat membesarkan mereka seturut kehendak-Mu. Berikanlah kami kesabaran agar mampu mendampingi mereka setiap saat. Berikanlah kami kesetiaan agar dapat menjadi teladan hidup bagi mereka. Lindungilah anak-anak kami dari segala yang jahat, dan berkatilah masa depan mereka. Semoga mereka menjadi orang-orang yang baik dan berguna bagi gereja dan bangsa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami serahkan seluruh hidup dan karya kami ke dalam belas kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doa keluarga Ambrosius. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sekeluarga datang bersujud di hadapan-Mu sambil mengucap syukur atas penyelenggaraanmu dalam hidup kami. Engkau telah mempersatukan kami dalam satu keluarga. Semoga kasih-Mu selalu hadir dan menjadi pengikat dalam hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, sehingga keluarga kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Bapa yang Maha Kuasa, bimbinglah keluarga kami agar selalu hidup sesuai kehendak-Mu, dan lindungilah kami dari segala bahaya. Berikan kami kesehatan yang baik, serta berkatilah segala usaha dan karya-karya kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama.
Semoga sukacita dan damai sejahtera daripadamu senantiasa tinggal dalam keluarga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dari lingkungan Santa Yovita yang sudah memandu doa bersama kita malam ini. Untuk hari Sabtu minggu depan, 20 Februari 2021, doa gemati dan devosi kepada Santo Ambrosius akan dipandu oleh lingkungan Santa Judith. Ibu bapak, saudari-saudara, oma opa, adik-adik yang terkasih, dari saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kami ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek, ya, Gong Sifacai, ya, untuk bapak ibu, saudari-saudara, oma opa, adik-adik semuanya. Semoga kasih sukacita tahun baru Imlek kali ini yang kita rayakan dalam kesederhanaan tetap membawa sukacita dalam hati kita dan juga keluarga kita semua. Lalu yang kedua, kami berterima kasih sekali atas uluran kasih, persembahan kasih dari Bapak Ibu, saudari-saudara semua kepada acara doa gemati ini. Dan kami sekarang juga bisa mengusahakan untuk menyampaikan uluran kasih tersebut lewat QR Code yang bisa Bapak Ibu, saudari-saudara lihat dalam layar kaca. Lalu yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada lingkungan Santa Yovita, Ibu Peti yang sudah membimbing doa gemati kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada tim gemati yang sudah menyusun skrip pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada tim Komsos juga yang sudah mendukung terselenggaranya acara live streaming kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mohon berkat Tuhan untuk menutup doa gemati kita sore hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga keluarga kita, usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dan keluarga kita diutus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah bara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami agar